Hujan mengguyur kota saat Arka Saputra menatap keluar jendela apartemennya yang sederhana. Suara tetesan air yang menghantam kaca seolah berpadu dengan pikirannya yang dipenuhi tanda tanya. Seorang pria paruh baya duduk di hadapannya, dengan wajah kuyu dan tangan gemetar. Di sampingnya, seorang wanita berkerudung menundukkan kepala, sesekali mengusap air mata dengan sapu tangan lusuh. "Kami mohon bantuannya, Pak Arka." Suara lelaki itu terdengar parau. "Mereka bilang anak kami bunuh diri, tapi kami tidak percaya." Arka menatap foto yang disodorkan ke arahnya. Seorang pemuda dengan seragam khas Akademi Kedinasan Badung tersenyum dalam foto itu. "Namanya Damar Jatmiko," lanjut sang ibu dengan suara lirih. "Dia bukan anak yang lemah. Sejak kecil dia sudah terbiasa dengan disiplin keras. Tidak mungkin dia memilih untuk mengakhiri hidupnya begitu saja." Arka mengamati pasangan itu dengan seksama. Bukan pertama kalinya ia mendengar kasus kematian di akademi yang terkenal sebagai institusi pencetak pejabat dan birokrat itu. Desas-desus tentang kerasnya sistem pendidikan di dalamnya sudah bukan rahasia lagi. Para taruna yang masuk ke sana tidak hanya menghadapi tekanan akademik yang berat, tetapi juga senioritas yang luar biasa brutal. "Bagaimana pihak akademi menjelaskan kematiannya?" tanya Arka akhirnya. Pak Harjo, ayah Jatmiko, menghela napas panjang. "Mereka bilang dia loncat dari lantai 4 asrama. Katanya tekanan akademik membuatnya stres. Tapi saat kami melihat jenazahnya, kami menemukan lebam-lebam di tubuhnya. Seperti bekas pukulan. Dan ... Sang ibu mulai menangis. Kukunya terkelupas, Pak. Seperti dia berusaha mencengkeram sesuatu sebelum jatuh. Seperti dia sedang melawan. Arka merasakan bulu kuduknya meremang. Banyak kasus serupa terjadi, namun selalu berakhir dengan kesimpulan bunuh diri akibat tekanan mental. Tidak pernah ada investigasi lebih lanjut. "Apa kalian memiliki sesuatu yang mencurigakan dari sebelum kematiannya?" tanyanya. Pak Harjo mengangguk. 3 hari sebelum kematiannya, Jatmiko sempat menelepon. Dia terdengar panik. Dia bilang ada sesuatu yang harus dia ceritakan. Tapi sebelum dia bisa menjelaskan, sambungan terputus. Setelah itu, dia tak bisa dihubungi lagi. Arka berpikir sejenak. Akademi Kedinasan Badung memiliki sistem yang sangat tertutup. Tidak sembarang orang bisa masuk dan mengakses informasinya. Namun, ia memiliki beberapa kenalan di dalam yang mungkin bisa membantunya. "Saya akan menyelidikinya," ujar Arka. "Tapi ini tidak akan mudah. Kalian harus siap menghadapi kemungkinan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik semua ini." Pasangan itu saling berpandangan sebelum akhirnya mengangguk. "Kami hanya ingin tahu kebenaran, Pak Arka," kata sang ibu dengan suara bergetar. Keesokan harinya, Arka berdiri di depan gerbang Akademi Kedinasan Badung. Bangunan megah bergaya kolonial itu berdiri kokoh, dengan gerbang besi tinggi yang dijaga oleh beberapa petugas keamanan. Seorang pria berseragam biru tua dengan pangkat tertinggi di pundaknya menghampiri. "Detektif Arka?" tanyanya dengan nada dingin. "Benar," jawab Arka. "Saya Kolonel Van Dijk, kepala akademi ini." Arka menjabat tangannya dengan tenang. "Saya datang untuk menyelidiki kematian seorang taruna bernama Jatmiko." Ekspresi Van Dijk tidak berubah. "Kami sudah melakukan investigasi internal. Tidak ada tanda-tanda kekerasan. Ini murni kasus bunuh diri." Arka menatap tajam pria itu. "Jika tidak ada yang disembunyikan, tentu saya boleh melihat tempat kejadian perkara." Van Dijk menatapnya beberapa saat sebelum akhirnya mengangguk. "Baiklah, ikuti saya." Mereka berjalan melewati halaman akademi yang luas. Para taruna yang sedang berlatih segera berdiri tegak saat melihat Van Dijk melintas. Namun, Arka menangkap sesuatu dalam ekspresi mereka. Ketakutan, bukan rasa hormat. Saat mereka tiba di asrama, Arka segera mengamati sekeliling. Kamar Jatmiko tampak rapi, nyaris terlalu rapi. Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Namun, sesuatu menarik perhatiannya. Ada bercak kecil berwarna coklat di pinggir meja. Darah. Ia juga melihat ada bekas gesekan di lantai kayu dekat jendela,
seperti ada sesuatu yang pernah diseret. "Dia melompat dari sini?" tanya Arka. Van Dijk mengangguk. "Benar." Seorang taruna melihatnya berdiri di tepi jendela sebelum jatuh. Arka mendekati jendela dan melihat ke bawah. Jaraknya memang cukup tinggi. Jika seseorang melompat dari sini, seharusnya tubuhnya jatuh dalam posisi tertentu. Namun, berdasarkan laporan yang diberikan orang tua Jatmiko, posisi tubuhnya saat ditemukan tidak masuk akal jika ia benar-benar melompat sendiri. Apa saya bisa berbicara dengan taruna yang melihat kejadian ini? Van Dijk ragu sejenak sebelum menjawab. Dia sudah lulus dan tidak lagi berada di akademi. Arka mencatat sesuatu dalam pikirannya. Terlalu banyak kebetulan. Terlalu banyak hal yang terasa janggal. Saat itu seorang taruna berpostur kurus dengan wajah pucat lewat di depan pintu kamar. Pandangan matanya singkat, tapi cukup untuk menyampaikan pesan. Ketakutan. Arka mengambil keputusan cepat. Ia keluar dari kamar, berpura-pura mengamati koridor. Saat Van Dijk sedang berbicara dengan salah satu pengajar, ia dengan cepat menyusul taruna tadi. "Aku ingin bicara sebentar," bisiknya. Taruna itu tampak ketakutan. "Saya tidak tahu apa-apa, Pak." Arka menyentuh bahunya perlahan. "Aku tidak akan menyebut namamu, tapi kalau kau tahu sesuatu tentang kematian Jatmiko, aku bisa melindungimu." Taruna itu menoleh ke kanan dan kiri sebelum akhirnya berbisik lirih. "Jatmiko tidak bunuh diri. Dia disiksa malam itu. Mereka menenggelamkan kepalanya ke ember, memukulinya, lalu..." Suara langkah kaki terdengar mendekat. Taruna itu langsung mundur, matanya penuh ketakutan. "Saya harus pergi." Arka terdiam. Ini bukan sekadar kasus bunuh diri. Ini lebih besar dari yang ia duga. Seseorang di dalam akademi ini berusaha menyembunyikan sesuatu, dan ia akan menemukan kebenarannya. Langit mendung menaungi Akademi Kedinasan Badung saat Arka meninggalkan gedung asrama. Langkahnya tegap, pikirannya berputar cepat. Kata-kata taruna yang baru saja ia temui terus terngiang di kepalanya. Jatmiko tidak bunuh diri, dia disiksa malam itu. Satu pernyataan sederhana, namun cukup untuk menegaskan bahwa ada sesuatu yang ditutupi. Saat Arka menuruni tangga asrama, seorang pria berseragam akademi dengan pangkat letnan menghampirinya. Wajahnya kaku, rahangnya mengeras seolah menahan sesuatu. "Pak Arka, kepala akademi ingin Anda segera meninggalkan area ini." Arka tersenyum tipis. "Aku belum selesai menyelidiki." Letnan itu menatapnya dengan dingin. "Penyelidikan sudah selesai. Akademi ini bukan tempat untuk orang luar seperti Anda." Ada ancaman terselubung dalam kata-katanya, tapi Arka sudah terbiasa menghadapi situasi seperti ini. Ia mendekat, merapatkan suaranya. "Aku tahu ada sesuatu yang kalian sembunyikan, dan aku akan menemukannya." Wajah letnan itu sedikit berubah, seolah ia tahu Arka bukan orang yang mudah diintimidasi. Namun ia tetap teguh di tempatnya. "Kami tidak menyembunyikan apapun, silakan keluar." Arka tidak ingin memperpanjang konfrontasi. Ia tahu lebih baik mundur sementara dan kembali dengan strategi lain. Malam harinya, Arka duduk di sebuah kedai kecil tak jauh dari akademi. Ia mengaduk kopinya sambil menunggu seseorang. Reza, seorang mantan taruna yang baru saja keluar dari akademi. Pintu kedai berderit pelan. Seorang pemuda bertubuh kurus dengan wajah gelisah masuk dan duduk di hadapannya. "Kau ingin tahu apa yang terjadi pada Jatmiko?" Suara Reza nyaris berbisik. Arka mengangguk. Reza menelan ludah sebelum berbicara. "Di akademi ada sistem yang disebut malam kematian." Arka mengangkat alis. Itu adalah malam di mana para junior diuji oleh senior mereka. Bukan ujian biasa, ini siksaan. Mereka dipaksa melakukan hal-hal yang mengerikan. "Jatmiko..." Dia menolak untuk tunduk. Arka mencondongkan tubuhnya ke depan. Apa yang mereka lakukan padanya? Reza mengusap wajahnya. Mereka memukulnya, menenggelamkan kepalanya ke ember air berkali-kali, memaksanya menyerahkan uang agar diampuni. Tapi Jatmiko melawan, dia tidak mau menyerah. Mata Reza berkaca-kaca. "Aku ingat dia malam itu, berdarah lemas,
tapi matanya penuh amarah. Mereka terus memukulinya sampai dia berhenti bergerak. Arka mengepalkan tangannya. Siapa yang melakukan ini? Reza menoleh ke sekeliling sebelum menjawab. Para senior, mereka yang mengendalikan akademi ini, dan mereka punya dukungan dari orang-orang di atas. Arka memahami bahwa ini bukan sekadar kasus perpeloncoan biasa. Ini adalah konspirasi yang lebih besar, dan sekarang ia tahu harus mulai dari mana. Hujan turun tipis saat Arka berdiri di depan gerbang Akademi Kedinasan Badung. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Setelah percakapannya dengan Reza, ia tahu bahwa waktu sangat berharga. Jika ia tidak bergerak cepat, bukti-bukti bisa hilang, dan para pelaku akan terus melenggang bebas. Ia menatap gerbang besi hitam yang menjulang di depannya. Menghadap ke bangunan akademi yang angkuh, ia menghela napas panjang. Tidak ada jalan masuk selain melalui cara berbahaya, gumamnya. Arka menempelkan tubuhnya ke dinding samping akademi, mencari jalur yang bisa dimasuki tanpa terdeteksi. Ia menemukan pagar tembok yang sedikit lebih rendah di bagian belakang kompleks. Dengan cekatan, ia memanjat, melompati pagar, dan mendarat dengan ringan di tanah basah. Ia bergerak cepat di antara bayangan, menghindari lampu sorot yang sesekali menyapu area lapangan. Tujuannya jelas, ruang arsip akademi. Jika ada catatan medis atau laporan yang bisa mengungkap kebohongan mereka, pasti ada di sana. Saat ia hampir sampai di bangunan arsip, langkah kaki terdengar mendekat. Arka segera merapat ke dinding, menahan napas. Dua pria berseragam akademi berbicara dengan suara rendah. Mayatnya sudah ditangani, kan? Sudah, tapi orang tua bocah itu masih bersikeras menyelidiki. Biarin aja, kita bisa buat bukti-bukti lenyap, sama seperti yang dulu. Arka menutup matanya sesaat. Ini lebih buruk dari dugaannya. Ini bukan insiden pertama. Ketika langkah mereka menjauh, Arka bergegas memasuki ruang arsip. Ia meraba saklar lampu, tetapi sesuatu membuatnya berhenti. Ada suara langkah lain di dalam ruangan. Arka diam, mengatur napasnya. Lalu, bruk! Seseorang menerjangnya dari belakang, menjatuhkannya ke lantai. Dalam gelap, Arka merasakan pukulan keras mengenai rusuknya. Ia berbalik dan membalas, tinjunya menghantam wajah lawan. Sebuah teriakan tertahan terdengar. Arka bergerak cepat, membalikkan tubuh lawannya ke lantai, dan menekan lehernya dengan lengan. Siapa kau? Cahaya bulan menerangi wajah orang itu, dan Arka terkejut. Itu Reza. Pemuda itu terbatuk, wajahnya dipenuhi keringat. Arka, aku harus mengambil sesuatu. Arka mengendurkan cengkeramannya. Apa yang kau cari? Reza terengah-engah. Laporan medis Jatmiko, mereka pasti menyimpannya di sini. Arka menatapnya tajam. Kau yakin? Reza mengangguk. Aku pernah magang di sini sebelum dikeluarkan. Aku tahu di mana mereka menyembunyikan dokumen rahasia. Dengan cepat mereka menggeledah laci-laci lemari arsip. Berkas-berkas berserakan, debu beterbangan. Lalu Reza menarik satu map dengan tangan gemetar. Ia membuka isinya dan wajahnya langsung pucat. Ini dia, suaranya hampir tak terdengar. Arka mengambil dokumen itu. Ada laporan medis Jatmiko, tertanggal 2 hari sebelum kematiannya. Dan yang membuatnya terkejut, dokumen ini menyatakan bahwa Jatmiko sudah mengalami luka berat sebelum dia melompat dari gedung asrama. Arka membaca lebih lanjut. Luka lebam, patah tulang, trauma kepala berat. Ini bukan luka dari jatuh. Ini luka akibat pemukulan brutal. Ini cukup untuk membuktikan bahwa dia disiksa, kata Arka. Reza mengangguk, tapi ekspresinya tetap cemas. Tapi mereka tidak akan tinggal diam. Kita harus keluar dari sini sekarang. Namun sebelum mereka bisa bergerak, lampu tiba-tiba menyala. Di pintu berdiri seorang pria bertubuh besar dengan wajah dingin, Kolonel Aditya, dan di belakangnya beberapa taruna senior berseragam lengkap. Ekspresi mereka keras dan tak bersahabat. Kalian seharusnya tidak ada di sini. Suara Kolonel Aditya menggema di ruangan. Arka dan Reza bertukar pandang. Mereka dalam masalah besar.
Arka berdiri tegak, tubuhnya tegang. Di depan mereka, Kolonel Aditya melipat tangan di dada, ekspresinya dingin. Kalian pikir bisa menyelinap ke akademi ini tanpa ada yang tahu? Suaranya tenang, tapi mengandung ancaman yang jelas. Reza menelan ludah. Tangan pemuda itu gemetar, masih mencengkeram laporan medis yang mereka temukan. Arka melirik ke sekeliling. Ada 4 taruna senior di belakang Kolonel Aditya. Mereka semua tampak siap bertindak jika diperintah. Tidak ada jalan keluar yang mudah. Jadi apa rencanamu, Pak Detektif? Tanya Aditya, langkahnya mendekat. Membawa bukti ini ke polisi, mengguncang sistem yang sudah berdiri selama puluhan tahun. Arka mengangkat bahu. Saya hanya ingin mencari kebenaran, atau Anda takut dengan apa yang akan saya temukan? Ekspresi Kolonel Aditya berubah sekilas sebelum dia tertawa pendek. Kau tidak akan menemukan apa-apa. Kebenaran di tempat ini bukan sesuatu yang bisa kau ungkap begitu saja. Sebelum Arka bisa menjawab, 2 taruna senior maju dan meraih Reza. Hei! Arka melangkah maju, tapi salah satu taruna lain menarik kerah bajunya dan mendorongnya ke dinding. Sudah cukup, Pak Detektif, ujar Kolonel Aditya. Seharusnya Anda tidak ikut campur dalam urusan akademi ini. Arka merasakan tekanan di dadanya saat salah satu taruna menekannya lebih keras ke dinding. Reza, yang wajahnya pucat, meronta sia-sia. Kolonel Aditya menghela napas, lalu mengulurkan tangan. Serahkan dokumen itu, Reza. Reza menatap Arka, seolah meminta petunjuk. Arka tahu mereka dalam situasi yang buruk. Jika dokumen itu jatuh ke tangan Kolonel Aditya, bukti mereka akan hilang. Namun, jika mereka mencoba melawan sekarang, mereka mungkin tidak akan keluar dari ruangan ini dengan selamat. Arka menghela napas dalam-dalam. Reza, kasihkan saja. Mata Reza membelalak. Tapi, serahkan, ulang Arka. Dengan tangan gemetar, Reza menyerahkan dokumen itu. Kolonel Aditya tersenyum tipis dan mengambilnya dengan santai, lalu mengangkatnya di depan wajahnya. Kau tahu, Arka, katanya pelan. Kadang kebenaran lebih baik dikubur. Dengan satu gerakan cepat, dia merobek dokumen itu menjadi potongan-potongan kecil, lalu membuangnya ke lantai. Reza terkejut. Tidak. Arka tetap diam, otaknya bekerja cepat. Kolonel Aditya menatap mereka sekali lagi sebelum memberi isyarat pada para taruna. Bawa mereka keluar. Pastikan mereka tidak menginjakkan kaki di sini lagi. Taruna yang menahan Arka segera melepaskannya, lalu mendorongnya keluar ruangan. Reza masih terlihat syok, matanya terpaku pada sisa-sisa kertas di lantai. Mereka diseret keluar dari gedung arsip dan dilemparkan keluar gerbang akademi tanpa banyak kata-kata. Hujan sudah berhenti, tapi udara malam masih dingin. Reza terduduk di trotoar menatap tanah. Semuanya sia-sia, bukti kita hilang. Arka menghela napas, lalu merogoh saku dalam jaketnya. Dia mengeluarkan sesuatu dan tersenyum tipis. Sebuah flash drive. Reza mengangkat wajahnya. Apa itu? Arka menepuk bahu pemuda itu. Aku sempat memotret semua halaman dokumen sebelum kita tertangkap. Reza terdiam, lalu perlahan, senyum mulai muncul di wajahnya. Jadi kita masih punya bukti. Arka mengangguk, dan kali ini kita akan menyerahkannya pada pihak yang benar. Tapi mereka tahu, perlawanan belum berakhir. Kolonel Aditya tidak akan tinggal diam. Dan di balik tembok akademi itu, rahasia yang lebih besar masih tersembunyi. Arka dan Reza tahu mereka harus bertindak cepat. Mereka tidak bisa lagi bergerak di sekitar akademi tanpa menarik perhatian. Kolonel Aditya pasti sudah mengirim anak buahnya untuk mengawasi mereka. Mereka menuju ke sebuah warnet kecil di pinggiran kota. Arka memasukkan flash drive ke komputer dan membuka semua foto dokumen yang berhasil ia salin. Ini dia, gumamnya, matanya menyusuri dokumen medis Damar. Cedera di tubuhnya tidak sesuai dengan laporan resmi. Lihat ini, memar di pergelangan tangan dan punggungnya menandakan kalau dia diikat atau dipukuli dengan benda tumpul sebelum kematiannya. Reza menelan ludah. Jadi Damar disiksa dulu sebelum akhirnya dibunuh? Arka mengangguk. Bukan hanya itu, laporan keuangan akademi juga punya banyak kejanggalan.
Uang yang seharusnya digunakan untuk fasilitas pendidikan malah masuk ke rekening pribadi beberapa petinggi. Reza mengepalkan tangannya. Mereka bukan hanya membunuh Damar, mereka juga memanfaatkan akademi ini untuk memperkaya diri sendiri. Arka mengunduh semua bukti dan mengirimkannya ke beberapa kontak terpercayanya, termasuk seorang jurnalis investigasi dan seorang mantan jaksa yang pernah bekerja dengannya. Kita harus membawa ini ke publik, kata Arka. Namun sebelum mereka bisa keluar dari warnet, seseorang masuk. Dua pria bertubuh kekar dengan jas hitam berdiri di pintu. Salah satu dari mereka berbicara dengan suara rendah, tetapi tegas. Kalian harus ikut dengan kami. Reza menegang, tapi Arka tetap tenang. Dia tahu ini akan terjadi. Kemana? Tanyanya. Kolonel Aditya ingin bicara. Arka melirik ke layar komputer. Pengiriman file sudah selesai. Dia menatap Reza dan mengangguk. Baiklah, kita ikut. Mereka dibawa kembali ke akademi, tapi kali ini ke ruangan yang berbeda. Ruang bawah tanah yang jarang digunakan. Kolonel Aditya sudah menunggu, duduk di belakang meja panjang dengan ekspresi penuh kemenangan. Hebat juga kalian, katanya pelan. Kalian berhasil mendapatkan dokumen itu, bahkan berusaha menyebarkannya. Arka tetap diam, menunggu langkah selanjutnya. Kolonel Aditya melanjutkan. Aku sudah mengawasi akademi ini selama lebih dari 15 tahun. Tidak ada satupun orang luar yang berhasil membongkar apa yang terjadi di sini. Apa kau pikir kau akan menjadi yang pertama? Dia menyentuh pistol di mejanya, seolah memberi peringatan tanpa kata. Reza tersentak, tapi Arka tetap tak menunjukkan ketakutan. Permainanmu sudah selesai, Aditya, ujar Arka santai. Bukti sudah dikirim. Dalam waktu beberapa jam, semua ini akan ada di tangan jurnalis dan jaksa. Ekspresi Kolonel Aditya berubah. Untuk pertama kalinya, ia tampak kehilangan kendali. Lalu apa rencanamu sekarang? Tanyanya, suaranya rendah dan berbahaya. Arka tersenyum tipis. Aku hanya perlu menunggu. Dan saat itu juga pintu ruangan terbuka dengan paksa. Beberapa pria berseragam masuk, polisi militer. Kolonel Aditya, Anda ditahan atas tuduhan penyalahgunaan wewenang, penganiayaan, dan penggelapan dana. Wajah Kolonel Aditya memucat. Tidak mungkin. Seorang perwira polisi melangkah maju, memperlihatkan surat penangkapan. Kami sudah menerima bukti dan kesaksian yang cukup. Anda akan dibawa untuk diinvestigasi lebih lanjut. Kolonel Aditya mencoba berdiri, tapi dua polisi segera menahannya. Arka melirik Reza dan tersenyum tipis. Mereka menang. Epilog. Keadilan yang terlambat. Seminggu setelah penangkapan Kolonel Aditya, berita tentang skandal Akademi Badung menyebar luas. Mantan taruna mulai angkat bicara tentang penyiksaan, pemerasan, dan korupsi di dalam akademi. Pemerintah akhirnya turun tangan, membubarkan sistem lama dan mereformasi akademi dari dalam. Arka dan Reza berdiri di depan makam Damar. Keadilan akhirnya datang, kata Reza pelan. Arka mengangguk. Ya, tapi masih banyak kasus seperti ini yang belum terungkap. Dia menatap ke langit. Pekerjaannya sebagai detektif belum selesai.